depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Di Kampung Wampora, Kompleks Danau Matoa, letaknya di kilometer 85 Jalan Trans Papua Barat, Manokwari, Sorong. Nama saya perkenalkan diri, nama saya Noak Sudin Waramui. Tapi keluarga di sini dan marga di sini enak kenal dan sapa biasa Om Sudin Waramui. Saya suku asli Mea, Arfak Mea. Saya di sini mau memperkenalkan diri dan juga usaha saya. Kenapa saya harus bermotivasi untuk membuat usaha? Karena saya adalah pribumi. Saya pribumi, suku asli yang mempunyai tanah yang sangat begitu luas dan mempekerjakan orang. Bila perlu orang asli Papua, kita buka, terus ada orang Jawa yang kerja dan kita gaji. Itu baru sebut menjadi tuan di negeri sendiri. Tapi kalau belum, selama ini slogan yang lagi viral bahwa menjadi tuan di negeri sendiri itu belum. Nah, inilah pengalaman yang bentuk tumbuh dalam benak sehingga muncul ini dari Warmare sampai SP11 itu orang trans. Sepanjang hari itu, di hari raya itu tidak ada satu warung makan yang buka. Sudah lapar, di situ lagi bensin habis, tidak ada yang jualan bensin. Karena lagi hari raya Idul Fitri. Nah, berarti yang selama ini pelaku ekonominya adalah non Papua. Di situ saya timbul ide. Kalau begitu coba saya akan saya jual bensin. Kalau begitu coba, kalau memang tidak bisa, makanan coba saya tes jual. Pada hari itu saya mulai merencanakan membuka warung makan itu pada tahun 2019 akhir. Di bulan November rencana membuat warung makan, tapi mempunyai ide karena tidak punya modal yang besar, mempunyai ide menggunakan bahan alami yang ada sekeliling saya, membuat pakai bangunan yang konstruksi dari pohon bambu dengan potongan bambu. Nah, pada saat itu sudah potong bambu, terus bambunya mau bagaimana ini? Pada saat itu baru siapkan bahan baku, pas mau bangun pandemi itu pada tanggal 11 Maret tahun 2020 itu pandemi, di mana kantor tutup, semua pekerjaan swasta maupun pemerintah tutup, dan di situ orang semua pada tidak ada daya untuk bekerja. Di situ saya ambil untuk membangun. Di saat kondisi lagi buruk, tidak ada pekerjaan, saya membuka lapangan pekerjaan dengan motivasi membuat satu bangunan dengan konstruksi seperti ini. Dengan kondisi itu saya mulai mencari limbah. Sepanjang aliran sungai Kaliwariori, Waramui banyak kayu yang berserakan di situ. Ada yang hanyut, tertimbun, di lahan sawit banyak yang tertimbun. Di situ ada ide, apakah ini saya bawa, terus saya manfaatkan jadi meja, kursi. Potong dulu, bawa sampai sini, saya kerjakan sendiri dengan alat yang sederhana, dengan alat-alat yang tidak perlu, dengan kemampuan yang terbatas, dengan kemampuan yang ada. Yang penting fungsinya jadi tempat duduk dan menjadi meja makan. Itu aja dulu. Taruh, begitu bangunan selesai, berharap mungkin pada saat pandemi itu mungkin 2-3 bulan, 4 bulan mungkin berakhir. Karena saya tidak tahu ke depannya, jadi bikin dengan semangat. Siapkan kursi, meja, selesai. Ini harus segera didatangkan buat makanan. Ya standar dengan pengusaha kaki lima yang ada di Kota Manokwari, non Papua yang ada, dan istri pun ikut. Nah, karena membuat usaha ini istri juga ikut mensupport, sehingga kita bikin dan kita datangkan orang kerja. Waktu itu sempat saya pakai 2 tenaga kerja orang Jawa. Membuka lapangan pekerjaan, saya kasih kerja karyawan, dan dia yang kerja, dia mengolah, dia jual, saya yang gaji. Yang perlu saya kasih informasikan kepada teman-teman bahwa saya ini pribumi, punya tanah yang luas, tanah seluas itu sampai sini. Saya cuma ambil ini 50 kali saya manfaatkan. Setelah saya bikin usaha, mulai jual pelan, buat nasi, menu nasi ayam,
lalapan nasi ayam geprek, ayam kampung, ayam terus bentuk lagi ada nasi goreng, ada lagi bakso, ada lagi nasi mujair, tapi sini mujairnya mujair segar. Dan airnya juga air dari alami, dari hutan, mata air gunung. Ini adalah satu pergumulan saya, sehingga pada hari ini Bapak Ibu dari UKM Provinsi, Kabupaten sudah turun datang tinjau langsung kepada kami pelaku ekonomi yang di kampung seperti ini. Dan itu sangat-sangat terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan seperti ini. Karena selama ini adalah pergumulan. Kami mau maju, selalu menyuarakan lewat media Facebook terus, tapi cuma sebatas itu. Artinya apa? Bukan mau viral, tapi ingin mengajak saudara-saudara saya yang Papua lainnya untuk ikut melihat bahwa adik-adik Papua, adik saya yang keempat, kelima itu selalu tamat kuliah itu jadi acuannya ke PNS. Ketika PNS tidak ada formasi, palang kantor BKD, setelah palang kemudian hancurkan kantor bupati, kantor gubernur. Saya selalu menyuarakan begini, apakah di Papua ini PNS yang menjamin untuk kita orang Papua menggantungkan semua kehidupan kita di PNS, padahal semua peluang bisnis belum kita garap. Yang sekarang kita takutkan, orang bilang begini, cuma kita orang Papua jual pinang. Saya bilang tidak, belum tentu. Orang Papua sekarang jual listrik, jual alat listrik, komponen listrik lengkap, dan itu orang Arfak saya Sudin Waramu yang jual, orang Jawa yang beli dia bilang terima kasih lagi. Dengan berapapun harga dia bayar. Boleh saja teman-teman bilang, itu cuma listrik. Yang paling sensitif adalah makanan. Dan saya sudah terobos itu, dan ini pengalaman panjang bahwa makanan itu tidak segampang kita usaha yang lain-lain. Kalau makanan sangat-sangat satu kesatuan, satu konsep yang tidak bisa lepas. Mulai dari kebersihan, luar, dalam. Baik itu pakaian yang melayani, yang mengelola, attitude-nya, arus mimiknya, arus itu satu kesatuan. Yang tidak bisa dipisahkan, yang itu harus. Dan saya buktikan saya bisa. Dan itu yang ditakutkan, yang sekarang halal itu yang saya belum bisa buktikan, karena harus ada badan, ada instansi terkait yang bisa mengambil sampel itu. Tapi sampai hari ini saya jual sudah sekian tahun, hampir 3 tahun menjelang 4 tahun. Haji sudah makan, bahkan teman-teman dari non-muslim banyak berdatangan, baik dari kota Manokwari, luar kota Manokwari, luar Papua, bahkan tanah Jawa ada yang sudah makan. Dan bahkan artis yang sudah makan, ya artis Pak Arisya Saleh dan Nia Surkanain pernah sempat sini. Terus kita punya Bapak Wakil Bupati sekarang Pak Edi Budoyo juga sudah datang di sini. Pak Bupati Wondama Pak Hendrik Mambor juga datang di sini. Dan banyak lagi pejabat-pejabat, tamu-tamu dari luar sudah datang. Nah, sekarang yang saya harapkan dari semua ini, bagaimana pimpinan daerah itu bisa berkunjung langsung seperti Pak Gubernur, bila perlu Pak Presiden. Inilah kami orang Papua, kami bisa bersaing, kami bisa tunjukkan itu. Karena yang saya buat sekarang itu mengedukasi semua orang asli Papua, bukan cuma orang Arfak, tapi semua orang asli Papua, bahwa kita bisa. Kalau kita mau melakukan itu dan kita betul-betul mau menjalani itu, pasti kita bisa. Dan buktinya saya bisa. Dan saya sudah jual sekian tahun, 3 tahun. Saya tidak berharap sampai hari ini saya bangun usaha ini belum ada 1 rupiah pun dari instansi atau dari pemerintah, belum ada. Tapi itu prinsip saya dari saya tidak pernah mengharapkan. Jadi selalu mengharapkan apa? Fasilitas dari pemerintah, fasilitas dari anak kepala suku. Tidak. Jadi prinsip yang saya taruh sampai sehingga saya bisa jadi ini, saya adalah pendatang di negeri sendiri. Pendatang berarti tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa, dan berdiri dari nol. Seperti Pertamina, mulai dari angka 0. Dan kita maju sampai saat ini. Saya buka usaha ini itu pun berawal dari rumah saya di sebelah itu ada toko elektrik lengkap. Itu saya belanja di Jakarta. Tidak beli di Pasar Sanggin, tidak beli di Pasar Wosi, jual sini tidak. Saya langsung beli di grosir Jakarta. Jual di sana obeng 1 5.000, 3.000, saya jual di sini 15.000.
Dan itu saya dan hitung itu apalagi komponen lain, akumulasi dari usaha itu saya bikin usaha ini. Usaha ini 3 tahun saya akan usaha lagi satu, yang satu lagi saya ingin lagi yang satu, dan itu yang harus saya tularkan terus ke teman-teman lain, ke saudara-saudara lain, sehingga kita juga mampu bahwa sesuatu yang positif seperti ini itu harus kita ajak keluarga-keluarga lain. Jadi saya tidak sendiri, ada keluarga lain, ada beberapa tempat teman-teman lain juga yang seperti ini, tapi beda bidang lain, sektor lain, ada yang pertanian, ada usaha lain. Usaha warung makan baru saya. Inilah satu pergumulan untuk mempromosikan ini. Itu dari dulu yang selalu saya pakai Facebook. Itu kalau Facebook Arfak Elektrik, dan itu warung, itu usaha saya di toko. Tapi kalau di sini Suding Cafe, warung Pondok Bambu itu udah terkenal di Manokwari. Sempat diviralkan oleh artis Arisya Saleh dan Nia Zulkarnain ketika bertamu di sini, dan itu masuk di Metro TV. Saya ingin tonjolkan bukan kunjungan mereka, tapi kualitas menu yang harus saya kejar dulu. Kalau masalah itu, kalau menu sudah enak, artis bahkan siapapun dia akan datang, karena ada makanan ciri khas dari sini yang saya harus angkat, dan itu harus enak. Nah itu. Tapi untuk ke depan harapan saya ya, saya pengen seperti kunjungan-kunjungan seperti ini, teman-teman UKM-UKM, bahkan instansi lain, Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Nah inilah kami anak-anak Papua asli pribumi yang lagi usaha, dan ini perlu diangkat. Dan saya juga butuh dorongan dari Bapak Ibu pimpinan yang lain, sehingga ini menjadi contoh, menjadi model untuk teman-teman lain, sehingga mari kita berusaha di sektor apa saja, baik bisa perikanan, budidaya ikan, dan juga peternakan dan sebagainya, karena itu satu kesatuan yang saya butuh. Dan di sini saya ada bina juga di sini, keluarga sini untuk piara ikan mujair. Jadi satu kampung ini saya bikin aturan, warga wajib punya kolam ikan, manfaatkan limpahan air buangan ini jadi sumber ekonomi. Mereka piara ikan mujair, saya yang beli taruh di sini untuk saya jual untuk ini. Jadi saya sudah bangun ranting itu, dan jadi jaringan itu sudah saya bangun. Ikan ada yang kemarin ada yang baru jual 5 kilo, 7 kilo, bahkan 10 kilo pun saya beli. Dan saya tidak datangkan ikan dari luar, datangkan ikan dari lokal sini saja. Jadi semua produk lokal, bahan lokal, dan ciri khas makanan sini tuh ikannya segar, daging rusa pun segar, karena langsung buruan, langsung tangkap. Itu pun saya beli di Pak Haji yang biasa jualnya di pasar umum, pasar spek 3, spek 4, dan itu saya ambilnya dari situ di skala besar. Harapan saya, mari teman-teman lain dari Papua, OAP asli, orang asli Papua, kalau saya Arfak Mea bisa, berarti kamu juga bisa. Kalau bukan kita orang, siapa lagi yang bisa menjadi pelaku ekonomi di tanah Papua? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau satu hari kadang 700, satu harinya pendapatan. Iya, 700.000, kadang 1 juta lebih, tidak menentu itu. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Manokwari, baik yang di luar dari Kabupaten Manokwari yang melintasi jalur Jalan Trans Papua Barat Manokwari Sorong, letaknya di Kampung Wampora, Distrik Masni, di kilometer 85. Kalau Bapak Ibu orang lewat di lintasan jalur ini, jangan lupa untuk singgah di Warung Pondok Bambu. Warung Pondok Bambu mempunyai menu-menu yang tak kalah enak, yaitu ciri khas dari Warung Pondok Bambu, ikan segar dan juga sate rusa. Langsung dikelola dan langsung dibakar oleh putra daerah asli saya sendiri, Sudin Waramui, suku asli Arfak. Dijamin enak dan higienis, dan dagingnya masih segar.